pasti yang awal ditanyakan oleh ibu-ibu kalau beli daging adalah harganya berapa. Iya. Tapi coba kalau misalnya setiap ibu itu atau orang yang belanja daging itu diawali dengan, Pak, motongnya di mana? Pasti lama-kelamaan juga mereka akan mikir, wah, sekarang kok konsumen udah mulai mikir, udah minta. Itu hanya boleh dicairkan, dibekukan, dicairkan, stop. Nggak boleh lagi dibekukan, hanya 2 kali beku. Hanya 2 kali ya? Itu daging utuh. Kalau daging giling, hanya sekali. Beli, bekukan, cairkan. Nggak boleh dibekukan lagi, nggak ada gunanya. Karena gizinya pasti keluar semua. Pada saat kita mencairkan. Halo, jumpa lagi kami di Cawang. Meeting point kita yang murah meriah ya, Bro? Iya. Kenapa cari yang murah meriah, Son? Ya, sesuai dengan kantong kita lah, Bro. Tapi kita tetap mau memberikan media baru sebagai informasi peternakan Indonesia. Nah, kita tetap concern. Ya, itu ada suara masuk, itu nggak apa-apa. Biar kalian ngerti lah. Iya. Kami. Di pinggir jalannya kami ini. Kami jujur-jujur aja. Itu tukang parkir. Tapi informasi yang kita sampaikan, Bob, luar biasa, tidak kalah dengan ya yang disampaikan oleh profesor dan apa yang di ruang-ruang terbuka itu lah, Bu. Karena yang mau kita jumpai sekarang ini juga dokter. Jadi ini merupakan salah satu dokter di perdagingan di Indonesia. Ya, siapa? Namanya dokter hewan Denny Widaya Lukman, MSI. Ini lulusan Jerman, Bu. S3-nya, Bu. Oh, itu dia. Jadi kita akan bertanya mengenai isu dan budaya di Indonesia. Ya. Yang pertama, mana lebih baik? Benar. Daging yang dari pasar, di abang-abang itu. Ini mak-mak ini sama ART ya. ART ya. Mana lebih baik, daging di pasar atau daging beku? Frozen ya. Frozen. Atau kenapa nggak ada daging beku di pasar? Benar. Nah, ini kita nanti pertanyakan ini, Bob. Yang lebih higienis yang mana? Nanti termasuk nanti yang detail-detailnya, bagaimana cara misalnya hobi emak-emak kalau belanja kan suka untuk kebutuhan seminggu ke depan. Nah, treatment apa yang perlu dilakukan untuk menjaga daging itu tetap kategori oke dan higienis untuk dimakan, Bu. Betul. Jadi informasi yang kami sampaikan ini bukan hanya kaleng-kaleng lah. Kaleng-kaleng. Bukan hanya tentang peternakan dan ternaknya, tapi juga kita memberikan informasi kepada end user. Betul. Jangan sampai kita pikir nanti daging bagus yang kita makan udah mahal ya kan? Benar. Pikir bagus, rupanya kaleng-kaleng. Nah, kecuali daging kaleng, nggak tahu juga, nanti kita tanya juga. Ini emak-emak Indonesia jangan lupa nonton ya. Aku kalau megang terus ini nggak bisa, aku nyetir. Oh gitu ya. Kita lanjut lah kalau gitu. Kau yang megang? Udah lah cuy. P2 udah cukup lah. Bosan nanti orang ini. Udahlah kalau kayak gitu. Oke, nanti kita tanya-tanya langsung ya Bapak dosen kita. Oke. Jangan lupa kunjungi www.peternakanindonesia.id. Domain yang kami punya tapi belum kami isi. Jadi kalian tahu kan perkembangannya nanti ini kemana kan? Mantap ya kan? Indonesia punya ini. Nah, itu dia. Oke. Iya, jumpa lagi di IBOP Sony Sarjana Peternakan. Itu Pak, gitu Pak. Tagline-nya kita atau slogannya kita dulu. Hari ini kita menghadirkan bintang tamu yang spesial, Bob. Iya. Tidak diragukan lah untuk dari kita berdiskusi, betul. Tema hari ini apa, Pak? Yang kita angkat, Bob? Tema hari ini kita perkenalkan dulu. Oh iya, benar, orang tua kita ini. Sebelumnya kita perkenalkan dulu Bapak Dokter Hewan Denny Widaya Lukman. Jadi Bapak dosen kita ini dari IPB, Institut Pertanian Bogor, di Fakultas Kedokteran Hewan. Di Fakultas Kedokteran Hewan. Saat ini
aktif sebagai pengajar S1, S2, S3 ya Pak? Iya, sama PPDH. PPDH. Ya. Wah, ini ilmunya udah nggak diragukan. Betul. Kita bicarakan dengan beliau ini sebenarnya berat-berat ringan. Karena mungkin karena saya berat kali. Maaf yang Pak. ringan yang ini. Mungkin kita gitu. Gini Pak, kita mau memberikan pencerahan kepada emak-emak ini. Emak-emak sosialita. Emak-emak sosialita. Lalu, atau emak-emak yang buka restoran, buka warung. Iya, termasuk sama mama orang di yang rumah. suka kuliner kan. Sama orang yang suka kuliner. Oke. Sebenarnya saya itu mendingan punya bahan baku daging beku atau daging di pasar yang saya harus belanja, Pak. Nah, itu pembicaraan kita. Oke. Kita mulai dari mana nih, Pak, pembicaraannya? Dari pemotongan dulu lah, Pak. Ya, boleh. Gitu. Ya. Dari pemotongan dulu. Apakah sudah standar baik untuk pemotongan di Indonesia dari RPH-nya, Pak? Baik, rumah potong hewan ruminansia maupun rumah potong hewan unggas di Indonesia memang saat ini sedang ditata ya, karena memang itu adalah kewajiban dari setiap pemerintah daerah untuk menata, mengikuti rumah potong hewan itu mengikuti aturan teknis yang ada di Republik Indonesia. Ya. Intinya adalah mereka harus menyediakan daging yang asuh, aman, sehat, utuh, dan halal. Dan salah satunya saat ini sedang didorong bahwa setiap rumah potong hewan tersebut harus mendapatkan sertifikat nomor kontrol veteriner atau yang dikenal sebagai NKV. Apa itu? Itu adalah sertifikat yang membuktikan bahwa proses pemotongan di RPH tersebut itu menerapkan higiene sanitasi terkait dalam menghasilkan daging yang asuh tadi. Tuh. Tapi Pak, di pasar kan nggak ada Pak tulisannya Pak. Nah, kalau untuk ibu-ibu yang di pasar, karena ini masih berlaku peraturannya, daging yang dipotong di rumah potong hewan tersebut itu mendapat cap. Cap. Tolong, kalau untuk sapi capnya bulat, terus di tengahnya ada tulisan baik. Kemudian kalau rumah potong hewannya sudah dapat sertifikat, ada nomor NKV-nya. Jadi kalau saya sih selalu mengatakan, jadi konsumen itu harus cerdas dan juga harus pilih-pilih. Hai Kodesta, jangan lupa subscribe ya dan juga komen di vlogger peternakan. Nah, selama konsumennya belum cerdas dan belum teliti, maka apapun bisa disediakan di pasar. Ini yang harus kita kasih tahu di Pak. Ya, Ibu-ibu bawa tas belanjaan nggak pernah nanya Pak, NKV-nya mana? Karena begini, yang pasti yang awal ditanyakan oleh ibu-ibu kalau beli daging adalah harganya berapa. Iya. Tapi coba kalau misalnya setiap ibu itu atau orang yang belanja daging itu diawali dengan, Pak, motongnya di mana? Pasti lama-kelamaan juga mereka akan mikir, waduh, sekarang kok konsumen udah mulai mikir, sudah minta bahwa RPH harus dipotong di RPH. Pasti mereka juga akan ikuti. Jadi saya sendiri berpegang bahwa kekuatan itu ada di konsumen. Benar. Harusnya. Kenapa konsumen kita hanya menuntut halal? Terus terang kalau di dalam, mohon maaf, kalau di agama Islam itu kan ada tulisan di Al-Quran jelas halalan toiban. Betul. Halal dan baik. Ya. Nah, asuh itu sudah jelas aman, sehat, utuhnya itu adalah toiban dan halal. Nah itu, jadi saya berpendapat bahwa ini adalah kewajiban kita, bahwa harus menghasilkan dan memakan makanan yang halalan toiban. Pak, kita berbicara halal dulu deh Pak. Kita belum berbicara toibannya nih Pak. Kita berbicara halal itu hanya kepercayaan Pak sekarang kalau di pasar nih. Hanya tidak ada pemikiran kenapa halal. Halal tuh. Halal Bu. Nangaran lagi sapi. Kalau itu memang kepercayaan Pak. Tetapi Nah itu gimana Pak supaya ibu-ibu bukan cuma hanya percaya tapi memang jelas. Oh saya bilang halal karena yang Bapak bilang tadi gitu Pak. Nah dengan adanya tadi stempel dan kalau misalnya di dalam produk pangan asal hewan itu ada label nomor kontrol veteriner, itu insya Allah dijamin halal. Karena memang dalam komponen pemeriksaan atau mendapatkan sertifikat NKV itu harus mengikuti halal bila mana memang untuk yang dipersyaratkan. Nah, Pak,
mau bertanya lebih detail lagi Pak. Nah itu yang mengeluarkan NKV dari RPH. Nah atau misalnya nih kan di pasaran kan Pak bebas kan Pak orang berjualan daging itu. Apakah mereka punya juga sertifikat NKV itu Pak? Nah sertifikat NKV-nya itu diberikan kepada rumah potong hewannya. Oh. Ya. Nah nanti itu ada di dalam stempel. Stempel. Yang memberikan sertifikat NKV itu adalah provinsi, dinas yang membidangi peternakan dan kesehatan hewan provinsi. Ya. Dan itu kalau di rumah potong hewan jelas terbukti dengan cap, atau misalnya di kemasan itu ada tulisan label NKV. Sekarang kalau ibu-ibu dan bapak-bapak bisa lihat beberapa kemasan sudah ada label NKV-nya, termasuk telur, kemudian daging ayam, daging olahan, insya Allah sudah ada. Nah, kita berbicara yang jongko nih Pak. Kan kita memang harus tanya ke AA-nya apakah ini mau nggak mau harus nanya. Karena dengan pertanyaan itu mereka akan timbul kesadaran lah. Iya, ini yang belum kita biasakan gitu. Itu. Jadi jangan tanya harga aja. Ya tanya. kalau misalnya awalnya dia tanya motongnya di mana, mereka juga akan gelagapan pasti. Ya. Nah, dulu kenapa zaman dulu waktu saya masih kuliah kan masih ada peninggalan zaman Belanda tuh ya. Kios-kios daging itu punya kata mereka tuh peneng. Peneng tuh kan semacam label ya. Bahwa memang toko ini adalah menjual dari daging yang berasal dari rumah potong hewan. Peneng itu kan bahasa Belandanya artinya label. Kenapa sekarang nggak ada label di Nah, Jongko, itu Pak? saya juga kurang tahu, Pak. Ya, kemajuan teknologi tapi juga tidak memelihara sesuatu yang baik. Nah, kita sekarang akan baru berpikir lagi kemana setelah kita menjalani ini. Oh iya, ternyata ini betul ya, penting. Jadi bukan hanya masyarakat diberi kepercayaan buta, tapi kepercayaan dengan sertifikasi yang jelas, gitu kan. Betul. Jadi tidak beredar isu, karena banyak isu loh Pak. Daging itu banyak isu. Daging yang diwarnain merah lah, daging dengan hormon lah. Ya. Tapi kalau daging dengan hormon, terutama unggas itu nggak ada, itu hoax itu. Nah, itu hoax banget itu. Ini pencerahan ini. Ini pencerahan buat kita. Jadi ini yang saya sayangkan, tidak ada di Indonesia atau di dunia ini yang memberikan hormon pada ayam, nggak ada. Mahal banget. Ibu-ibu naik 1.000 perak aja udah protes. Nah, harga hormon satu ayam misalnya jatuh sekitar 5.000 atau 10.000, mau naik dari harga daging ayam jadi 10.000. Nah, mungkin Pak, ini Pak, informasi yang mereka dengar karena apa Pak? Diunggas contohnya Pak ya. Jadi percepatan pertumbuhan ayam itu dulu kan misalnya bisa 2 bulan. Sekarang kok bisa cepat? Nah, itu mungkin Pak bisa dijelaskan. Ya karena Pak? teknologi. Nah, itu berarti teknologi dari bagaimana mengembangkan bibit ayam yang baik. Kemudian dari pakan, Pak, jangan salah. Kalau menurut saya satu-satunya ya makhluk hidup yang diatur betul komposisi pakannya cuma ayam. Bapak punya bayi? Ya. Apa Bapak protein berapa, serat kasar berapa, lemak berapa? Enggak kan? Enggak. Kecuali saya pas diet. Ayam itu setiap hari kan ada komposisinya. Betul. Makanya di pelajaran di peternakan itu kan ada bagaimana menyusun ransum. Iya, pre-starter, starter. Wow, nggak main-main. Dan itu into details. Iya, sangat detail. Betul. Jadi ini untuk membantah kawan-kawan isu yang beredar ya Pak, bahwa iya, daging ayam udah nggak ada lagi lah itu nggak ayam ada ya, dikasih Pak, hormon, nggak ada. Ini juga terutama pada kolega-kolega saya nih, para dokter yang selalu mengatakan jangan makan ayam ada hormonnya. Nggak ada itu. Iya. Dia cuma baca dari ya itu, makanya mesti lihat ke peternakan ayamnya sendiri. Benar. Jadi semua harus tahu yang saya makan ini dari mana sih? Betul, itu adalah kewajiban konsumen dan itu adalah hak konsumen menurut saya. Kalau kita harus tahu apa yang kita makan. Tapi kalau misalkan ini kita kembali kepada, karena mayoritas masyarakat adalah pasar becek, Pak. Ya, saya Pak, tidak menafikan itu. Pasar becek itu tidak pernah bertanya hal-hal yang demikian. Kalau di swalayan tidak kita tanyakan pun sudah tercantum di dalam kemasan. Nah, itulah karena kebanyakan orang yang belanja di sana itu ya belum mengedepankan haknya dia. Tapi kalau di supermarket ataupun di gerai atau di retail, karena itu adalah kewajiban mereka ingin memberikan yang terbaik adalah artinya pelayanan mereka untuk meyakinkan
menjamin bahwa konsumen mendapatkan yang terbaik. Saya rasa beberapa pasar modern juga sudah mulai ya dibangun ya. Walaupun masih ada sedikit kekurangan. Contohnya adalah kalau saya melihat di pasar modern, giliran di pasar ikan itu tersedia es. Tapi kalau begitu menjajakan daging ayam, itu tidak ada esnya. Nah, itu gimana Pak? Ya sebaiknya sih ya. Jadi ini yang harus kita mulai Edukasi edukasi atau kita mulai sadari bahwa kalau kita sebut bahwa daging itu fresh atau segar, itu adalah daging yang tidak terdapat perubahan di dalam komposisinya. Artinya komposisi si daging itu baik nutrisi maupun yang lain-lainnya itu tetap dijaga. Bagaimana cara menjaganya? Ya dengan menyimpan daging itu dalam kondisi dingin. Dingin ya. Baik dingin di kulkas ataupun di refrigerator atau dibekukan. Nah itu. Nah kalau daging setelah dipotong dari rumah potong hewan, ya itu dilepas ke pasar tanpa pendinginan, itu pasti itu yang disebut dengan daging panas. Dan dalam waktu 4-5 jam pasti komposisinya berubah, Pak. Nah ini penting ini Bob. Jadi selama ini termasuk saya loh Pak, berpikir bahwa daging fresh itu daging yang setelah dipotong dijajakan yang di pasar tradisional. Ternyata ya itu bukan kita makan, ini bukan daging segar lagi, karena kalau setelah 4 jam itu udah nggak segar namanya. Terjadi perubahan kalau kita lakukan uji secara laboratorium pasti bisa dapat dibuktikan baik dari komposisi proteinnya maupun terutama dari komposisi kumannya, jumlah kumannya pasti bertambah, Pak. Nah, berarti Pak, ini saya tangkap dari segi kesehatan ya Pak ya. Kesehatan sebenarnya kita lebih baik konsumsi yang mana ini Pak? Tentu saja daging yang segar, artinya buat kesehatan kita sendiri pada saat menangani daging di rumah, itu karena cemaran kuman-kumannya itu sedikit, sehingga pada tangan kita dan peralatan masak kita juga aman. Iya. Nah, alhamdulillah ini ya, karena kuliner kita itu masih mateng, ya kita belum masalah. Tapi kalau misalnya jangan coba-coba kita memakan daging mentah ataupun setengah mateng dengan membeli daging yang sembarangan, wah pasti bisa masalah. Tapi kan tetap orang diare pasti mikirnya yang enggak, oh gara-gara makan cabai. Oh, gara-gara misalnya kalau ada yang percaya gara-gara lewat rumah kosong. Atau bawa gara-gara lewat itu pohon besar. Banyak faktor yang bisa disalahin. Padahal dia makan daging yang nggak benar. Pak, ini pemikiran ibu-ibu. Kalau udah beku disajin di pasar, daging kamari itu mah. Iya, mereka mengatakan daging beku itu emang daging yang kemarin bener. Tapi komposisinya nggak berubah. Dia dikatakan fresh. Pendinginan dan pembekuan itu sama sekali tidak mengubah komposisi daging. Baik gizi atau nutrisi maupun dari segi komposisi yang lainnya. Dia benar-benar jaga, cuman memang ada batas waktunya. Kalau misalnya di pendingin maksimum ya 7 hari. Kalau di pembeku, kalau misalnya itu pembeku di rumah itu 6 bulan, tapi kalau di skalanya industri itu bisa sampai 12 bulan. 12 tahun ya Pak ya. Tidak mengalami perubahan. Lebih dari itu memang bisa kita deteksi. Kita berbicara beku dan kita kaitkan dengan keluar dari RPH-nya nih Pak. Dari mulai mana harus beku Pak? Ya, mulai dari RPH tergantung apakah dia mau menghasilkan beku atau mau yang segar dingin. Istilahnya adalah chilled meat ya, segar dingin. Atau frozen meat. Tapi Indonesia kan belum. Sudah ada Pak rumah potong hewan kita yang sudah mengeluarkan beku. Tapi tidak semua rumah. Apakah standarisasi memang mereka masuknya bukan ke pasar ya, ke retail. Iya, nah dan ke Horeca, hotel, restoran dan kafe. Kafe. Iya. Jadi dari mana nih ibu-ibu harus mulainya dari mana percayanya gitu? Karena di RPH kalau menurut saya mungkin kan kita tidak seperti membalikan tangan gampang ya. Ya saya berharap ibu-ibu dan orang yang belanja daging itu yang pertama kali ditanya adalah motongnya di RPH. Mulai dari situ aja dulu ya. Perhatikan stempelnya mana nih. Kalau sudah mereka tidak menuntut stempel, itu udah mereka nggak akan mengikuti. Benar. Jangan hanya karena stempel itu mewakili dia itu dipotong halal, dia dipotong toiban. Udah jelas itu. Oke, tadi kita berbicara halalnya. Toibannya bisa dijabarin, Mbak. Kenapa harus ada
Toyiban ini gitu. Karena begini, Definisinya. kalau kita lihat ya, orang itu harus mendapatkan makanan yang layak untuk tubuhnya. Ya. Jelas. Tidak cukup hanya berhenti di halal ya Pak? Iya, tidak cukup dengan di halal. Iya, iya. Karena dari aspek misalnya kumannya juga harus sedikit, kemudian komposisi gizinya juga harus baik. Nah, kalau misalnya banyak kumannya, tentu saja gizinya juga diambil sama kuman kan? Iya. Ya. Kita nggak bisa menyimpan daging itu lebih lama. Walaupun memang alhamdulillah praktek ibu-ibu sampai di rumah kan langsung dimasak. Ya. Tapi kalau misalnya kita membeli daging yang banyak kumannya sampai di rumah terus kita simpan, Dan dibekukan. jangan diharap bisa tahan lama. Jangan harap. gitu. Meski event pun itu Dibekukan. Oh, Nggak ada gunanya karena selama perjalanan dari pasar itu pasti berkembang. Nah, perkembangbiakannya si kuman ini nggak kayak orang. Orang kan butuh 9 bulan. Ya. Kuman itu cukup 15 menit dari 1 jadi 2. 15 menit. Kalau ada 1 nih ya di daging, padahal nggak mungkin di daging ada 1. Yang ada rata-rata 1000 ya. Multiplikasinya ya, Pak? Multiplikasinya dari 1 menjadi 2 15 menit. Kalau 30 menit jadi 4. 45 menit jadi 8. 8 16 terus. Nah, kalau misalnya 2 jam dia di pasar udah lebih puluhan kan? Nah, Bisa Pak, ini sampai Pak, ratusan. kalau kita lihat Pak ya, aktualnya ya, rata-rata di Indonesia pasar tradisional. Nah, kenyataannya kan yang kita lihat, misalnya mereka menjajakan jual daging sapi, kan digantung-gantung tuh Pak. Nah, idealnya berapa lama sih Pak? Itu setelah pemotongan, dijajakan itu yang masih dikategorikan ya, meskipun kita tahu Kurang dari 4 jam. kurang 4 dari jam. 4 jam. Ya, karena kalau lebih 5 jam, pasti kalau udah 1 kuman itu bisa lebih dari 1 juta. Dan ini memang bulan di Indonesia, tapi saya juga heran ya, kenapa orang bule gitu ya, itu mereka concern sekali kalau kita mau berikan kepada konsumen, itu jangan sampai kumannya lebih dari 1 juta. Oh, sudah ada ya Pak, sampai segitu? Iya, mereka mengatakan pokoknya maksimumnya tuh nggak boleh 1 juta. Karena kalau 1 juta, dia katakan sebagai pangan yang tidak layak untuk manusia. Kalau kuman di kita biasa rata-rata berapa, Pak? Ya, kalau yang dari di rumah Pasar. potong hewan keluar itu antara 1.000 sampai 100.000. Bayangkan kalau ada 1.000 aja di pasar, nanti 15 menit kemudian kan jadi 2.000 tuh. Multiplikasi. Kemudian 4.000. Makanya dalam berapa jam juga nyampe. Dan itu. ini bukan tambahan loh, akar kuadrat loh ini peningkatannya loh, multiplikasinya kuadrat, loh. iya. Nah Pak, ini kan kalau seperti itu kenyataan yang kita hadapin, tips untuk emak-emak sosialita ketika mereka belanja itu, apa yang mereka harus lakukan? Ataukah ketika itu harus box atau Pertama ya, kalau kita pernah beli daging, cari di tempat langganan. Itu udah nggak mungkin ketipu. Kalau ketipu salahnya dia lah. Iya. Trust kan? Kenapa Percaya. langganan ke orang yang kayak gitu? Iya. Jangan coba-coba tergiur dengan harga murah di tempat lain. ini penting, ini kadang-kadang ya. emak udah Beda murah, beda tahu gope. Iya. Beda gope. Tapi dia nggak tahu kalau dia tuh mungkin ditipu. Iya, ada iya, harga, iya. ada kualitas ya Pak ya. Iya, betul. Lalu Nextnya Pak ada lagi Pak? Ya, yang kedua, kalau membeli daging, usahakan membeli yang terakhir sebelum pulang. Oh. Kenapa? Karena ya jangan beli daging dulu, terus kita keliling pasar. Oh. Nah, keliling pasarnya bisa sejam. Nah, sejam kalau misalnya ada 1 saja, Iya. kan jadi berapa tadi? jadi 4, 16, 16. 32. Iya. Nah, kalau misalnya 1.000, jadi 32.000. Oh, itu tips Jadi ya. Benar, bukan benar. hanya di pasar tradisional, di supermarket apalagi. Apalagi nih ibu-ibu ya, ini beli daging, cita-cita kan mau beli daging nih ke supermarketnya. Iya. Tapi kan supermarketnya di mall. Nah, beli dagingnya paling lama 30 menit, di mallnya bisa 2 jam. Nggak dimasukin ke mobil dulu. Nggak dimasukin ke mobil. Belum Iya, Pak, betul. belum lagi zaman sekarang kebanyakan selfie-nya Pak. Nah, jadi kalau mau beli daging, cita-citanya belanja di mall, please. Terakhir. Nah, ini penting ini, belum Dan pernah. kalau bisa mulailah nih, kalau ibu-ibu kan kalau sosialita masa sih nggak mampu beli thermobag, artinya iya. tas yang di dalamnya tuh kayak ada aluminium foilnya, Iya, iya. supaya dinginnya tetap dipelihara, sehingga kalau dalam waktu 1 jam pun itu dinginnya tetap. Tapi kadang-kadang kalau di supermarket ya kita bisa minta es untuk Bisa, diplastikin ya, juga tapi sih. kan Tradisional ya? lebih bagus lagi juga pakai thermobag, akan Pakai. dipertahankan. Betul, Di- betul. benar-benar. Dipertahankan Suhunya dipertahankan karena dia kan insulated bag ya. Iya. Ya, saya berharap
ya bukan hanya di kota besar, memang kita berawal. Tapi kalau saya berprinsip gini, kalau kita tidak pernah mulai, nggak akan pernah kita mulai. Benar. Walaupun mungkin sedikit saja. Contoh nih, kalau saja ibu-ibu sudah mulai mengatakan motongnya di mana capnya, itu adalah sesuatu tahapan yang sangat besar untuk mendorong bahwa rumah potong hewan ini akan melaksanakan asuh tadi. Benar. Saya yakin betul, yakin. Dan itu juga akan diikutin juga orang-orang yang jual daging di pasaran ya Pak? Nah, itu. Buat teman-teman juga yang misalkan yang belanjanya adalah ART, tolong dikasih tahu ke ART-nya. Ya, asli rumah tangga. Iya, betul. supaya mereka juga berani bertanya kepada jongkonya. Nah, betul. Ini dipotong di mana gitu. Ya. Benar. Kadang hal-hal seperti ini yang orang kecil memang sepele. menganggap sepele. menganggap sepele. Percaya aja lah. Nah, inilah kita percaya yang memang berdasarkan data yang sudah diberikan oleh Bapak dosen kita ini gitu ya. Nah, Hai, saya Surya Insomnia dari Tonight Show. Jangan lupa subscribe vlogger peternakan. Nggak subscribe, awas ya. Pak, tapi selanjutnya setelah itu, kalau misalkan ada ibu-ibu yang saya sudah bawa dari pasar, terus saya yang saya bikin frozen, habis itu busuk kayak gitu. Jarang. Artinya gini. Ya maksudnya beli yang sebenarnya Sekarang kalau gini, kalau itu misalnya, sudah busuk di pasar dulu gitu ya? Ya Bagaimana, mungkin. Tapi kalau misalnya ibu-ibu udah biasa di langganan, saya yakin langganan tidak akan nipu ya. Nah, sampai di rumah, kalau daging itu kotor, boleh dicuci. Oh, stepnya itu ya Pak ya? Ya, dicuci dengan air bersih. Jadi ada hoax lagi, jangan cuci daging. Bohong. Kalau daging kotor masa sih nggak dicuci? Oh, iya. Cuci. Cuci. Ya, tiriskan. Kalau masih mau dimasak masih lama, dinginkan, tapi tetap disimpan di dalam plastik atau box. Oh. Kalau dia mau dibekukan, kalau misalnya kita beli 2 kilo nih, kita tahu ukur berapa kita sekali masak, 500 gram kah? 1 kilo kah? Kalau kita beli 2 kilo, potong dia menjadi setengah ataupun 1 kilo. Supaya setelah dibekukan, yang dikeluarkan hanya 1 kilo atau hanya setengah kilo. Ya, jadi jangan semuanya. Benar. Karena begini, daging yang sudah beku itu hanya boleh dicairkan, dibekukan, dicairkan, stop. Nggak boleh lagi dibeku, hanya 2 kali beku. Hanya 2 kali ya? Itu daging utuh. Kalau daging giling, hanya sekali. Beli, bekukan, cairkan. Nggak boleh dibekukan lagi, nggak ada gunanya. Karena gizinya pasti keluar semua. Pada saat kita mencairkan, kan kita suka lihat tuh ada cairan. Benar. Tapi itu juga suka salah kaprah. Oh, itu darahnya ya? Bukan. Itu bukan darah, itu adalah jus daging. Jus daging. Yang isinya adalah protein, vitamin, dan mineral. Suka dicuci lagi Pak habis itu Pak? Ya nggak apa-apa, tapi makanya jangan sampai beku, cair, beku, cair. Kalau itu udah stop. Kalau untuk daging utuh ya, kalau untuk daging giling sekali aja. Benar. Nggak ada gunanya. Ini juga untuk teman-teman yang sedang berbisnis kuliner ini. Nah, ini yang sangat penting. Karena ini termasuk efisiensi kitchen. Ya, betul. Jadinya kan. Nanti anak buahnya bilang, wah Pak, dagingnya ini mah belanjanya nggak bagus ini dari orang yang belanja katanya kayak gitu kan. Kesalahan pada mereka sendiri Treatment kitchen ini yang paling penting gitu ya sebenarnya untuk menjaga efisiensi. Ini informasi yang menarik ini, khususnya untuk emak-emak ini Pak. Betul. Ya, nah sekarang bagaimana sih mencairkan yang baik? Nah, mencairkan yang baik. Jadi kalau kita tahu nih, kita punya daging beku, ya. Terus kita mau masak besok. Nah, hari ini daging yang beku itu kita taruh di bawah di kulkas. Oh, tetap di kulkas, tapi tetap di kulkas. Biarkan selama 12 jam sampai mencair, baru itu kita potong-potong. Oh, Pak, kalau misalnya daging ayam nih, udah dibumbuin, boleh nggak langsung digoreng? Boleh. Atau misalnya daging beku sudah dipotong-potong, tinggal masukin ke dalam kuah. Masukkan langsung ke dalam kuah yang sudah mendidih, boleh. Nggak perlu dicairkan. Iya. Tapi kan suka nggak matang dalamnya nanti katanya. Enggak, kan di air mendidih. Apalagi saya yakin Pak, ibu-ibu nggak akan masak 10 menit. Masak daging nggak mungkin. Masak rendang itu yang paling bagus kan berhari-hari. Betul. Masak semur itu juga nggak mungkin, cuma 30 menit, bohong banget. Apalagi sekarang ibu-ibu yang mau efisien, pakai panci bertekanan kan? Itu ya Pak, teng.
Kita masuk kepada olahan dagingnya nih Pak. Karena kan sekarang kan banyak menu yang disajikan seperti kalau dulu kan Bapak bilang dibikin rendang, betul itu matang. Tapi kan sekarang steak. Ini menarik ini. Ini rare, medium rare. Nah masih ada kayak gitunya nih Pak. Gini, kalau saya kalau saya lihat beberapa restoran steak kalau yang memang murah ya, itu mereka biasanya steaknya direbus dulu kan. Dan nggak akan pernah ditanya, maaf Bu, mau tingkat kematangannya apa? Nggak ada kan. Biasanya ditepungin sih Pak. Kalau restoran steak yang baik itu pasti ditanya tingkat kematangan. Tapi sekarang gini, boleh nggak sih kita mau bikin steak nih ya, tapi kita belanja di pasar tradisional? Boleh. Boleh. Tapi kan ini kan masalah steak itu kan adalah masalah keempukan. Satu, kalau kita mau membuat steak itu kan adalah pemasakan yang waktunya sedikit ya, waktunya pendek. Hanya paling lama 10 menit palingnya. Oleh sebab itu, karena juga pemanasannya juga tidak terlalu lama, itu zaman dulu juga udah diketahui bahwa kalau masak steak itu adalah daging-daging yang tidak banyak mengandung jaringan ikat. Contohnya udah jelas, khas luar, khas dalam, atau misalnya di bagian depan bahu ya, itu boleh, bagian cak gitu ya, itu boleh. Nah, kenapa? Karena kalau daging banyak jaringan ikatnya, pada saat dimakan steak itu akan jadi kayak, maaf, sendal jepit. Iya. Apa itu? Kalau kita mau dimakan lama jadinya areng, mau masak sebentar juga akan melatih otot-otot alot ya Pak. Iya. Kecuali emang kita mau melatih otot pipi supaya lebih ketat gitu ya. Kalau itu kan kalau di pasar, kalau di supermarket itu sudah berdasarkan slicingnya. Sekarang kalau udah sampai pasar sampai rumah ya, itu kalau dagingnya kotor kita bersihkan, kemudian kita potong sesuai dengan terserah besarannya, mau 100 gram, 150 gram, tapi tidak akan lebih tebal dari 3 cm ya kalau mau dipanggang. Kemudian kita kalau bisa langsung dimarinasi. Nah, supaya empuk, itu kita masukkan ke dalam aluminium foil ataupun box. Kemudian kita simpan di kulkas dulu selama 24-48 jam. Karena disitulah ya, misalnya aja rumah potong hewan modern, itu kan kalau setelah pemotongan mereka nggak langsung dikeluarkan karena mereka harus dinginkan dulu. Itu yang namanya pelayuan atau aging. Iya, aging, pelayuan ya. Aging. Nah, aging itulah yang membuat daging itu empuk. Karena memang secara alami kita membiarkan enzim-enzim yang secara alami ada di dalam daging untuk mengempukkan dirinya sendiri. Oh gitu. Ya kalau misalnya tradisional kita, misalnya kenapa misalnya bikin sate kambing tambah daun pepaya, tambah nanas, ya itu juga adalah salah satu enzim yang kita tambahkan. Oh gitu ya. Tapi bagaimanapun kalau menurut saya lebih enak yang alami. Jadi biarkan 24-48 jam baru habis itu kita panggang. Nah, tingkat kematangannya itu saya sangat menganjurkan, saya pribadi kalau kita mau makan steak, paling matang itu adalah medium. Karena kalau lebih dari medium, kalau kita suka makan daging ayam, daging sapi, kita harus tahu dari mana itu asalnya. Makanya kamu harus subscribe channel Vlogger Peternakan Indonesia biar nambah ilmu.